Sudah 4 abad yang lalu dia pergi, tapi namanya masih tetap harum hingga kini. Selain disebut sebagai pensyair pertama di Nusantara, Hamzah Fansuri juga meninggalkan ajaran sufisme yang tersebar ke berbagai daerah. Lantaran ajaran sufismenya yang berkiblat ke tarekat Wahdatul Wujud itulah, perjalanan hidup Hamzah juga cukup berliku. Maka seperti kisah hidupnya yang kontroversial, kematiannya pun dibumbui kontroversi yang tak kalah serunya. Itulah sebabnya jika ditanya di manakah gerangan makam Hamzah Fansuri, maka ada beberapa pendapat yang menyertainya. Channel Berbagi Info dengan bangga mempersembahkan kisah hidup Syekh Hamzah Fansuri. Namun bagi sahabat Berbagi Info yang belum subscribe, agar segera subscribe, like dan share video ini agar generasi kita lebih mencintai sejarahnya. Sahabat Berbagi Info, Syekh Hamzah Fansuri sudah 4 abad yang lalu dia pergi, tapi namanya masih tetap harum hingga kini. Selain disebut sebagai pensyair pertama di Nusantara oleh Ateo, Hamzah Fansuri juga meninggalkan ajaran sufisme yang tersebar ke berbagai daerah. Lantaran ajaran sufismenya yang berkiblatkan ke tarekat Wahdatul Wujud itulah, perjalanan hidup Hamzah juga cukup berliku. Maka seperti kisah hidupnya yang kontroversial, kematiannya pun dibumbui kontroversi yang tak kalah serunya. Itulah sebabnya jika ditanya di manakah gerangan makam Hamzah Fansuri, maka ada beberapa pendapat yang menyertainya. Yang pertama akan berkata makamnya terletak di Desa Ubuh, Kecamatan Runding, Kota Subuh Salam, sekitar 4 km dari Kota Subuh Salam yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidikalang, Sumatera Utara, atau sekitar 7 jam perjalanan darat dari Medan. Makam satunya lagi berada di Desa Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Namun menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, Syekh Hamzah Al-Fansuri pernah tinggal di kedua tempat itu dan meninggalnya pun diklaim berada di kedua tempat itu pula. Makam lainnya konon berada di Langkawi, Malaysia. Pendapat terakhir mengatakan makam Hamzah Fansuri berada di Mekah. Saudara mutua, dari berbagai pendapat mengenai letak makam sang syekh yang masyhur itu, konon yang patut dipercaya adalah yang berada di Desa Ubuh, yang juga terkenal dengan sebutan makam Mbah Ubuh, karena meski sama-sama tak memiliki bukti kuat berupa catatan sejarah, namun dari kisah orang-orang dulu, makam di Desa Ubuh kiranya yang lebih diakui oleh pemerintah dengan bukti pemberian anugerah kebudayaan pensyair dan ahli tasawuf Aceh abad ke-17 tersebut. Lalu mendapat anugerah bintang budaya Prama Dharma yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara penganugerahan bintang Mahaputra dan tanda jasa di Istana Negara. Saudara mutua, selain itu, menurut juru kunci sebelumnya Abdullah, 66 tahun umurnya, nenek moyangnya yang dulu juga juru kunci di makam tersebut tidak banyak mengetahui perihal riwayat Mbah Ubuh. Selain dikenal sebagai ahli fikih dan suluk dari Barus dan pernah bekerja di Istana Kerajaan Aceh, Abdullah dan warga sekitar makam hanya mengetahui satu kisah legenda tentang Mbah Ubuh. Mengapa memilih dikubur di sini? Karena saat beliau menanam padi sekaleng, panennya pun sekaleng. Saat di Kota Raja atau sekarang Banda Aceh menanam padi sekaleng, panennya ratusan kaleng. Beliau berkesimpulan, disinilah tanah kejujuran, katanya. Makam di Desa Ubuh hanya berbentuk gundukan tanah bertabur kerikil dan dikungkung kain putih yang sebahagian terlihat kusam karena terkena tanah liat.
Kain putih itu dipadu kain hijau berisi kaligrafi tulisan asma Allah. Gundukan tanah tadi adalah makam Syekh Hamzah Fansuri, salah satu ulama legendaris Aceh. Makam itu terawat rapi dalam bangunan kecil. Sebuah sungai mengalir tak jauh dari sisi kiri makam. Di tempat itu tak hanya Syekh Hamzah Fansuri yang dimakamkan, di sekitarnya ada 3 makam lagi, yakni sahabat dan mertua Fansuri. Suasana tenang terasa di tempat ini. Sesekali angin menyeruak dari sela barisan pohon sawit di keliling makam. Saya nggak tahu kalau makam Syekh Hamzah Fansuri juga ada di sini. Soalnya waktu ke Langkawi Malaysia di sana juga ada, ujar wakil. Hamzah nin asalnya Fansuri mendapat wujud di tanah Syahrnawi, beroleh khilafat ilmu yang ali dari Abad Abdul Al-Qadir Jailani. Hamzah di negeri Melayu, tempatnya kapur di dalam kayu. Asalnya manikam tiadakan layu, dengan ilmu dunia dimanakan payu. Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencapai Tuhan di Baitul Ka'bah. Dari Barus terlayu payah, akhirnya dijumpa di dalam rumah. Hamzah miskin orang Uryani, seperti Ismail menjadi kurbani. Bukan ajami lagi Arabi, senantiasa wasil dengan yang bakil. Sahabat berbagi info, inilah syair yang menjadi petunjuk tentang sosok Hamzah Fansuri. Bait-bait syair di atas menjelaskan siapa dan dari mana Hamzah Fansuri berasal. Pada bait pertama nampak nyata Hamzah berasal dari sekitar Aceh yang terdapat padanya Fansur atau Aceh Selatan, tanah Syahrnawi atau Perlak, negeri Melayu atau Pasai Malaka, Barus yaitu Sumatera Utara. Ia yang hidup dan berpengaruh pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636, merupakan tokoh utama yang mengangkat bahasa Melayu dari bahasa Likua Franska menjadi bahasa ilmu dan sastra. Peneliti dari Malaysia Profesor Dr. Naquib Alatas dalam bukunya The Mystic of Hamzah Fansuri menyebut Hamzah Fansuri sebagai penjaga Melayu terbesar, pensyair sufi yang tidak ada taranya pada zaman itu. Karya-karya Hamzah Fansuri diantara lain yaitu syair perahu, syair burung pingai, dan lain-lain. Syair perahu berisi petuah tentang kehidupan agar tetap memelihara amal kebaikan. Saudara mutua, dalam buku Hamzah Fansuri Pensyair Aceh, Profesor Ahmad Hashmi menyebut Hamzah Fansuri hidup sampai akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tetapi pada tulisan lain dalam Rubaiyat, Hamzah Fansuri disebutkan hanya sudah pasti bahwa beliau hidup dalam masa pemerintah Sultan Alauddin Riyad Shah Saidil Mukamil 997 sampai 1011 Hijriah, 1589 sampai 1604 Masehi, sampai ke permulaan pemerintah Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Mahkota Alam, yaitu 1016 sampai 1045 Hijriah atau 1607 sampai 1636 Masehi. Saudara mutua, kapan Syekh Hamzah Fansuri lahir secara tepat belum dapat dipastikan. Adapun tempat kelahirannya di Barus atau Fansur sebagai ditulis oleh Profesor Haji Hashimi. Fansur itu satu kampung yang terletak antara kota Singkil dengan Gosong Telaga, yaitu Aceh Selatan. Dalam zaman kerajaan Aceh Darussalam, kampung Fansur itu dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Pendapat lain menyebut beliau dilahirkan di Syahrnawi atau Ayutthaya di Siam dan berhijriah serta menetap di Barus. Saudara mutua, karya-karya Syekh Hamzah Fansuri baik yang berbentuk syair maupun berbentuk prosa banyak menarik perhatian para sarjana termasuk Profesor Said Muhammad Naquib yang menulis disertasinya tentang tokoh sufi ini dengan judul
The Miskin of Hamzah Fansuri 1966 dan diterbitkan oleh Universitas of Malaysia Fresh 1970. Ada juga Profesor Atiu juga R.O. State yang menyebutkan Syekh Hamzah Fansuri mempunyai semangat yang luar biasa yang tidak dapat pada orang lain. Bahkan C. Doreen Bos dan Syekh Muhammad Noikib Alatas mempelajari biografi Syekh Hamzah Fansuri secara mendalam untuk mendapatkan PhD masing-masing di Universitas Leiden dan Universitas London. Syedara Mutuah, konon Hamzah Fansuri jualah yang menjadi salah satu musabab yang membawa nama Aceh menjadi serambi Mekah. Hamzah Fansuri Al-Singkili tercatat dalam lintasan sejarah peradaban Aceh. Dia merupakan salah seorang sufi sekaligus sastrawan terkemuka yang diantaranya dalam menulis karya-karya monumental kesusastraan Melayu. Buku-bukunya sering disebut dalam manuskrip kuno sejarah Melayu seperti Durul Manzum yaitu pedang mutiara dan Al-Saiful Kati yaitu pedang tajam. Dengan syair-syairnya yang berunsur sofistik telah memberi pengaruh luar biasa bagi cendekiawan Melayu untuk membina dan mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa seni budaya, bahasa ilmu pengetahuan, bahkan bahasa antarbangsa dunia timur. Syair-syair Hamzah Fansuri merupakan karangan mistik Islam. Tulisannya menguraikan tasawuf klasik secara eksplisit dan signifikan, dikemas dalam bahasa Melayu seperti Asrarul Arifin fi Bayani Ilmi Sulu wat Tauhid, Syarabul Asyikin dan Al-Muntahi. Syedara Mutuah, betapa banyak perbendaharaan kosakata Melayu yang dibuatnya. Selain melakukan pembaharuan di bidang logika dan mantik yang bertalian dengan pemikiran dalam masalah bahasa, keberhasilan Hamzah Fansuri dengan syair-syairnya bernuansa agama tak terlepas dari latar belakangnya sebagai seorang sufi yang telah mengelana mencari makrifat hingga ke Kudus, Banten, Siam, Semenanjung Melayu, India, Persia, dan tanah Arab. Berbagai buku tasawuf dari sufi-sufi terkemuka dengan mudah ia kuasai karena kemahirannya dalam bahasa Melayu, Urdu, Persia, dan Arab. Dan tak sedikit pula sajak-sajak para sufi terkemuka Persia seperti Ibnu Arabi, Al-Halaj, Jalaluddin Rumi, Al-Bustami, Maghribi, Nikmatullah, Abdullah Talil, Abdullah Qadir Jailani, Iraqi Sa'di, dan lain-lain itu ia kutip dalam bahasa aslinya, lalu ia bumbuhi syarak terjemahannya dalam bahasa Melayu. Namun kapasitas syair-syair yang dihasilkannya menunjukkan bahwa dirinya sangat terpengaruh dan terilhami oleh Ibnu Arabi, tokoh aliran Wujudiyah. Syedara Mutuah, kedudukan Hamzah Fansuri begitu penting karena dialah pensyair pertama yang menulis bentuk syair dalam bahasa Melayu 4 abad silam. Sumbangan besarnya bagi bahasa Melayu adalah asal awal yang dipancangkannya terhadap peranan bahasa Melayu sebagai bahasa keempat di dunia Islam sesudah bahasa Arab, Persia, dan Turki Utsmaniyah. Hamzah Fansuri banyak mendapatkan asupan ilmu di Zawiyah atau Dayah Blang Pria Samudra Pasai, pusat pendidikan tinggi Islam yang dipimpin oleh ulama besar dari Persia, Syekh Al-Fansuri, nenek moyangnya Hamzah. Kemudian Hamzah Fansuri mendirikan pusat pendidikan Islam di pantai barat tanah Aceh yaitu Dayah Ubuh di Simpang Kiri Rundeng, Aceh Singkil. Kedalaman ilmu yang dimiliki telah mengangkatnya ke tempat kedudukan tinggi dalam dunia sastra Nusantara oleh Profesor Dr. Randu Naqib Al-Latas. Ia disebut Jalaluddin Ruminya Kepulauan Nusantara yang tidak terbawa oleh arus roda zaman. Syedara Mutuah, sahabat berbagi info, layaknya pensyair sufi, sejak Hamzah Fansuri penuh dengan rindu dendam luapan emosi cinta kepada kekasihnya Al-Khaliq, Allah yang Maha Esa. Rindunya dengan Sang Khaliq menjadikannya sebagai insal kamil
yang tiada lagi membatas antara dia dan Khaliknya, karena jiwa telah menyatu ke dalam diri kekasih yang dirindukannya. Seperti makna implisit dalam hadis qudsi riwayat Tabrani, hambaku selalu menghampiriku dengan ibadah-ibadah yang sunat, sehingga aku cinta kepadanya. Bila demikian, aku menjadi pendengarnya yang dipergunakannya untuk mendengar, pemandangannya yang dipergunakan untuk memandang, lisannya untuk berbicara, dan hatinya untuk berpikir. Saudara tua, oleh karena itu dalam karya tulis Hamzah Pansuri seakan-akan mendengar dengan telinga Khaliknya, memandang dengan mata Khaliknya, berbicara dengan lisan Khaliknya. Tentu saja hal ini sangat sukar dimengerti dan dipahami oleh orang yang tidak banyak membaca dan mendalami buah pikiran dan filsafat ulama tasawuf atau pensyair sufi. Cakrawalanya yang sejauh ufuk langit telah menghangatkan syair-syair padat dan bersih penuh dengan butir-butiran filsafat, tetapi menawan hati untuk menguak makna yang terkandung di antara karyanya yang estetik itu adalah syair burung perahu, syair burung pingai, syair burung unggas, syair perahu, dan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Hashimi, meskipun ia menganut filsafat Tuhan wahdatul wujud, ia menolak faham hulul, faham keleburan selebur-leburnya dengan Tuhan. Ayo segala kita umat rasuli, tuntut ilmu hakikat al-wusul, karena ilmu itu pada Allah kabul. I'tikad, jangan ittihad dan hulul. Perhatikan juga bahasa yang terdapat dalam petikan syair perahu ini. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah i'tikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Sahabat berbagi info dengan pergunaan bahasa yang indah dan dengan perumpamaan yang sederhana. Syair perahu ini pada suatu masa menjadi sebutan orang ramai, digunakan oleh ibu bapa untuk menasehati anaknya agar mentaati ajaran Islam. Dalam Ensiklopedi Umum 1973 mengatakan, Hamzah Pansuri adalah seorang pensyair dan ahli tasawuf yang berasal dari Baru, Sumatera. Aliran Hamzah Pansuri dalam ilmu tasawuf sangat terpengaruh hingga ke tanah Jawa. Hamzah Pansuri banyak terkesan dengan karya-karya serta tokoh ketokohan Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Al-Junaid, dan Jalaluddin Ar-Rumi. Karena nama-nama ini ada disebut dalam kebanyakan karya tasawufnya. Aliran Hamzah Pansuri terkenal dengan teori wahdatul wujud, di mana pemahaman ini sangat ditentang oleh Nuruddin Ar-Raniri. Antara bentuk karangannya yang sangat terkenal adalah syair perahu, syair burung pungai, syair dagang, dan lain-lain. Saudara tua, mengenai tarik lahir Hamzah Pansuri hingga kini masih diperdebatkan. Oiketkin 2004 dalam ensiklopedianya menyatakan bahwa beliau lahir pada pertengahan abad ke-16 saat kepemimpinan serta Kesultanan Alauddin Riyad Shah Ibnu Firmansyah 1589 sampai 1604. Oiketkin 2004 560. Drewes dan Brakel 1986 pun berpendapat bahwa Hamzah hidup hingga zaman Kesultanan Iskandar Muda Mahkota Alam, yaitu antara tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Berdasarkan penelitian dan kajian jelas mengatakan bahwa beliau meninggal dunia antara sebelum atau pada tahun 1590 Masehi. Drewes dan Brakel 1986. Manakala Naqib Al-Atas dalam membicarakan mengenai tahun kelahiran Hamzah Pansuri
beliau membawakan beberapa bait syair Hamzah Pansuri yang boleh dijadikan justifikasi kepada isu ini. Syah Alam Raja Jang Adil, Raja Kutub Jang Sempurna, kami wali Allah sempurna wasil, Raja Arif lagi mukamil, bertambah daulat Syah Alam, mahkota pada sekalian alam, karunia ilahi Rabi Al-Manina, menjadi raja kadu alam. Syekh Daram Tuah, dari keterangan dan bukti yang dikemukakan sarjana-sarjana di atas, maka besar kemungkinan Hamzah Pansuri hidup semasa Sultan Alal Ad-Din Riyad Shah 1589 sampai 1602 atau pada akhir abad ke-16 sampai abad ke-17, dan diperkirakan Hamzah Pansuri meninggal dunia sebelum atau pada 1016 atau 1607 sesuai dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Naqib Al-Latas. Lebih tepat lagi, Haji Hashimi dalam kertas kerjanya mengatakan bahwa pada akhir pemerintahan Sultan Iskandar Mukhtar Alam wafat 29 Rajab 1046 Hijriah sama dengan 27 Desember 1636 Masehi. Syekh Hamzah Pansuri meninggal dunia di wilayah Singkil dekat kota kecil Rundeng. Beliau dimakamkan di Kampung Ubuh, Simpang Kiri Rundeng di hulu Sungai Singkil. Haji Hashimi 1984. Edara Mutuah, maklumlah Hamzah Pansuri semasa hidupnya sangat suka menjelajah atau bermusafir ke seluruh Nusantara dan tanah Arab, antara lain yaitu Pahang, Aituhaya, Mughal India, Mekah, Madinah dan juga Baghdad. Ilmu wahdatul wujud yang diserap Hamzah menurut beberapa ahli terpengaruh oleh pandangannya Ibnu Arabi yang berasal dari Spanyol. Ketika Hamzah menjelajahi ke Mughal India dan juga Persia sekitar abad ke-16, ketika mengajarkan doktrin wahdatul wujud. Pansuri berasal di Aceh. Di akhir abad ke-16, Aceh sendiri kala itu merupakan pusat kekuasaan, politik dan ketentaraan serta pusat Islam pesat, menggantikan Malaka yang ketika itu ditawan oleh Portugis pada tahun 1511. Syekh Daram Tuah, Hamzah Pansuri banyak dikritik oleh Nuruddin Ar-Raniri 1658. Nuruddin mengatakan bahwa Hamzah dan Syamsuddin Sumatrani yang mengajarkan wahdatul wujud adalah sesat dan bertentangan dengan apa yang dipahami oleh dirinya. Ini adalah karena di India wahdatul wujud sangat ditentang oleh ahli akidah di India, dan situasi yang sama dibawa ke Aceh dengan mempengaruhi Sultanan Taj Alam Safiatuddin Shah 1641 sampai 1675 untuk membakar dan mengharamkan nama Hamzah Pansuri dan karyanya. Oleh karena itu, nama dan peranan Hamzah Pansuri banyak tidak kelihatan dalam karya Indonesia sebagaimana dengan Hikayat Aceh Oket Gin 2004 sampai 561 sampai 562. Menurut Abdul Hadi, Hamzah Pansuri merupakan pensyair yang tersohor di tanah Melayu abad ke-16 yang menjadi buah mulut kalangan sarjana di Nusantara. Hamzah Pansuri merupakan intelektual dan ahli sufi yang terkemuka dan dianggap perintis dalam pelbagai bidang keilmuan. Hamzah merintis tradisi baru dalam penulisan sastra Melayu Indonesia, khususnya di bidang penulisan sastra yang bercorak Islam di abad ke-16. Dia merupakan bapak sastra Melayu dan orang yang pertama menulis dalam bahasa Melayu tentang banyak aspek tasawuf, yaitu dalam Muhammad Bukhari 123. Hingga kini dari berbagai penelitian belum ditemukan syair yang mendahului syair Hamzah Pansuri. Verhoeven 278. Mengikut Syekh Naqib Al-Latas, Syekh syair Hamzah Pansuri terawal yang masih wujud dianggap berasal dari seorang ahli mistik Sumatera abad ke-16. Hamzah Pansuri juga disebut sebagai seorang muslim yang sangat bertakwa
yang disanjungnya ialah Khalik yang mencipta alam semesta dan menentukan takdirnya.